pelanggan dalam CRM berbasis perilaku ya. Jadi kita bisa membagi pelanggan itu dalam perilakunya ya. Oke, segmentasi pelanggan adalah proses membagi basis pelanggan ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik, kebutuhan, ataupun perilaku yang serupa. Oke, dalam konteks CRM, segmentasi bertujuan untuk menyesuaikan strategi komunikasi dan penawaran, meningkatkan efektivitas retensi dan akuisisi, dan mengoptimalkan nilai pelanggan jangka panjang. Ya, jadi segmentasi adalah fondasi dari strategi CRM yang efektif karena memungkinkan perusahaan untuk memperlakukan pelanggan secara berbeda sesuai nilai dan kebutuhan mereka. Ini masih nyambung ya dengan materi kita yang tadi sebelumnya itu portofolio pelanggan. Portofolio pelanggan itu tadi kan kita membagi segmen ya. Jadi sekarang kita lihat segmentasi pelanggan itu seperti apa. Oke, jadi kita bisa membagi pelanggan berdasarkan jenis-jenis segmentasinya ya. Mungkin dari jenis segmentasi ini bisa juga dipecah lagi menjadi beberapa fokus utama. Misalnya ya di jenis segmentasi jenis kelamin, pendapatan, ataupun pendidikan. Contohnya pelanggan usia 18 sampai 25 tahun dengan penghasilan menengah. Ini adalah contoh jenis segmentasi secara demografis. Oke, selanjutnya geografis berarti fokusnya itu lokasi ataupun kota ataupun negara. Ya, bisa saja contohnya pelanggan di wilayah urban versus rural ya, ataupun pelanggan di daerah ya, ataupun di kota misalnya. Oke, ini adalah jenis segmentasi berdasarkan geografis. Sedangkan psikografis fokusnya bisa saja gaya hidup ya, nilai kepribadian. Ya, bisa contohnya pelanggan yang menyukai gaya hidup minimalis misalnya ya, ataupun pelanggan yang menyukai gaya budaya Korea misalnya. Oke, itu adalah psikografis. Yang itu merupakan kepribadian gaya hidup. Oke, selanjutnya jenis segmentasi yang keempat yaitu perilaku, yaitu pola pembelian, loyalitasnya, respon promosi gitu ya, bagaimana pelanggan itu merespon promosi. Oke, contohnya pelanggan yang sering membeli saat ada diskon, berarti kita tahu perilakunya pasti akan membeli kalau ada diskon. Jadi jadi kita tahu kalau pelanggan itu suka diskon, maka kita berikan diskon supaya mereka rajin untuk membeli. Oke, selanjutnya nilai ekonomi bisa fokus utamanya potensi keuntungan jangka panjang. Oke, contohnya pelanggan dengan CLV tinggi diprioritaskan ya, berarti mereka sudah eh, melakukan pembelian yang sangat banyak ataupun memberikan keuntungan yang besar dengan perusahaan. Jadi data-data pelanggan itu kita bisa tahu ya berapa mereka sudah melakukan transaksi, nilai transaksinya, sehingga semua total keuntungan itu disebut dengan CLV. Jadi CLV yang tinggi akan diprioritaskan misalnya ya, karena pelanggan itu yang disebut dengan pelanggan yang loyal. Oke, jadi ini fungsinya kita tahu segmentasi pelanggan. Oke, selanjutnya kalau kita tadi tahu jenis-jenis segmentasi, maka yang kita fokuskan di sini adalah segmentasi berbasis perilaku. Segmentasi perilaku adalah pendekatan yang membagi pelanggan berdasarkan apa yang mereka lakukan, bukan siapa mereka, dan ini sangat relevan dalam CRM karena berhubungan langsung dengan interaksi nyata pelanggan dengan perusahaan. Oke, jadi dalam perilaku itu ya bisa kita pecah menjadi beberapa dimensi. Ya, perilaku pelanggan itu seperti apa? Dilihat dari frekuensi pembelian. Frekuensi pembelian berarti seberapa sering pelanggan itu melakukan transaksi. Kalau nilai transaksi berarti besarnya nilai pembelian dalam periode tertentu ya. Kalau frekuensi pembelian berarti mereka sudah membeli 3 kali, 4 kali, 5 kali, atau 10 kali misalnya ya. Kalau nilai transaksi berarti besarnya nilainya ya, atau 1 juta, 2 juta, 3 juta rupiah, 4 juta, dan seperti itu ya. Itu adalah nilai transaksi. Sedangkan yang ketiga, dimensi perilaku bisa dilihat dari jenis produk yang dibeli.
Ya, produk yang mereka beli bisa dilihat dari preferensi terhadap kategori ataupun merek tertentu. Ya, mereka apakah membeli kategori misalnya pakaian ya, pakaian itu apakah celana, baju kategorinya ya. Sedangkan mereknya ya tentu mereka punya merek tersendiri. Jadi kita bisa tahu perilaku konsumen itu menyukai ya produk seperti apa. Oke, selanjutnya dimensi perilaku itu bisa dilihat dari respon terhadap promosi. Ya, seberapa aktif pelanggan merespon diskon, ya, bundling ataupun kampanye pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Oke, selanjutnya loyalitas merek. Apakah pelanggan cenderung tetap menggunakan produk atau jasa dari satu merek, ya, atau mereka eh, sering bertukar produk ataupun merek, ya, ganti-ganti produk. Mungkin mereka tidak betah dengan satu merek, ya. Maka kalau mereka cenderung menggunakan produk dari satu merek, maka mereka disebut dengan perilakunya loyalitas merek, gitu ya. Mungkin dari aksesorisnya mereknya sama ya, sepatu, dari pakaian dan semuanya. Oke, misalnya merek Apple ya, kalau teman-teman pakai iPhone, pakai Apple Watch dan sebagainya, ya itu semuanya atributnya adalah merek yang sama gitu ya. Itu disebut dengan loyalitas merek. Selanjutnya, tahapan siklus hidup bisa dilihat dari apakah pelanggan baru aktif, pasif, ataupun hampir kurd ya. Berarti mereka sangat jarang membeli ya, ataupun pasif hanya aktif dan pelanggan baru. Jadi ada tahapan siklus hidup sebagai dimensi perilaku yang mungkin bisa dilihat juga ya. Oke, selanjutnya penerapan segmentasi pelanggan dalam CRM. Jadi bagaimana, kenapa kita menerapkan segmentasi pelanggan dalam CRM? Tujuannya untuk memperlakukan pelanggan secara berbeda sesuai nilai dan kebutuhan mereka. Jadi setiap pelanggan itu kebutuhannya berbeda, maka kita perlakukan pelanggan itu secara berbeda juga sesuai dengan nilai dan kebutuhan mereka. Yang kedua, meningkatkan efektivitas komunikasi dan kampanye pemasaran, ya. Karena kita bisa tahu perilaku pelanggan ya, segmentasi berdasarkan perilaku tadi, maka kita bisa efektivitaskan komunikasi dan kampanye pemasaran. Yang ketiga, mengoptimalkan sumber daya dengan fokus pada segmen yang paling menguntungkan. Ya, kita fokuskan semua sumber daya kita ya, baik itu sumber daya perusahaan ya, sumber daya manusia ataupun sumber daya keuangan ya, dengan fokus pada segmen yang paling menguntungkan. Yang keempat, meningkatkan retensi dan loyalitas pelanggan. Yang kelima, mendorong pertumbuhan nilai pelanggan jangka panjang. Oke, jadi segmentasi yang baik memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan investasi CRM secara cerdas bukan merata. Jadi sebenarnya kalau untuk kita investasikan CRM itu kita harus bisa cerdas ya. Jadi tidak semuanya kita ratakan ya segmentasi itu. Berarti ada pelanggan-pelanggan yang kita bisa cari potensi-potensi yang bisa memberikan keuntungan jangka panjang. Oke. Jadi setiap pelanggan ataupun setiap perilaku pelanggan segmentasi tadi pasti akan berbeda cara pendekatannya. Ya, maka kita harus lebih bisa menganalisis ya pendekatan apa yang sebaiknya kita terapkan gitu ya. Oke, maka kita akan bahas tentang langkah-langkah penerapan segmentasi dalam CRM. Oke, yang pertama langkahnya pengumpulan dan integrasi data pelanggan. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, ya bisa dari transaksi. Transaksi itu dilihat dari frekuensinya, nilainya, jenis produknya. Yang kedua, data bisa dikumpulkan dari sumber interaksi digital ya, jumlah klik, waktu kunjungan, respon kampanye. Ya, misalnya kita berkunjung di satu website ya, itu bisa dihitung dari waktu kunjungan kita. Misalnya kalau kita lama di website itu membaca ataupun melihat-lihat ya, itu juga bisa dilihat sebagai interaksi digital. Yang selanjutnya respon kampanye itu adalah bagaimana kita merespon pemasaran ataupun konten-konten pemasaran yang mereka buat misalnya di Instagram, di YouTube ataupun di TikTok ya, berupa respon komentar yang kita berikan, like dan sebagainya.
Itu bisa dilihat ya datanya. Selanjutnya bisa dilihat dari layanan pelanggan ya, berupa keluhan, permintaan, dan kepuasan. Apakah pelanggan itu ada keluhan, ada permintaan suatu produk, dan kepuasan. Kepuasan itu bisa dilihat dari ratingnya misalnya ya. Oke. Yang keempat, survei dan profil, yaitu preferensi, motivasi, dan demografi. Jadi tools CRM modern memungkinkan integrasi data lintas kanal, omnichannel untuk membentuk gambaran menyeluruh tentang pelanggan. Oke, data-datanya bisa terintegrasi ya. Itu disebut dengan omnichannel kalau CRM modern ya. Oke, jadi tools ini biasanya ada pada sistem yang berbayar ya ataupun penyedia khusus untuk layanan CRM. Oke, selanjutnya analisis dan pembentukan segmen. Setelah kita kumpulkan data, berarti kita analisis untuk pembentukan segmennya. Ya, metodenya RFM analisis itu mengukur resensi, kapan terakhir beli, frekuensi berapa sering beli dan monetary ataupun berapa besar nilai belanja. Jadi ini akan kita ukur ya. Kita ukur dulu, maka kita bisa tahu segmennya. Yang kedua, melalui metode CLV modeling, memprediksi nilai pelanggan di masa depan. Yang ketiga, behavioral clustering, mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola perilaku. Yang keempat, melalui metode analisis prediktif analitik, yaitu memprediksi kurun, respon promosi, ataupun potensi loyalitas. Contoh ya, contoh segmentasi ini, ya kita sudah analisis data, kita kumpulkan, kita analisis dan kita bentuk segmennya. Ada high value loyalis, yaitu karakteristik utamanya sering beli, nilai tinggi ya, berarti nilai yang dibeli itu tinggi dan loyal. Jadi kalau ada segmen pelanggan yang high value loyalis ini, maka kita bisa pakai strategi CRM yang sesuai, yaitu program loyalitas eksklusif dan layanan prioritas ya. Oke, kita berikan layanan prioritas untuk orang-orang yang di segmen high value tadi. Jadi yang kedua ada juga segmen ya berdasarkan data, misalnya kita dapatkan pelanggan yang segmennya adalah price sensitive ya. Berarti mereka sangat sensitif terhadap harga. Biasanya karakteristiknya bisa kita analisis, berarti jarang beli, responsif terhadap diskon. Mereka jarang melakukan pembelian. Jadi kurnya rendah ya, tapi mereka respon terhadap diskon. Oke, jadi strateginya supaya mereka bisa kita pertahankan, ya maka kita berikan promosi berbasis harga ataupun bundling ataupun paket ya, paket-paket tertentu yang mungkin supaya harganya lebih murah ya kalau beli paketan. Maka strategi ini cocok untuk tadi ya pertanyaannya ya, secara agresifnya berarti kita lebih gunakan harga gitu ya ataupun diskon. Jadi karena kita tahu karakteristik konsumen ataupun pelanggan tadi kenapa mereka jarang membeli misalnya karena mereka sensitif terhadap harga. Oke, selanjutnya new high potential customer yaitu baru bergabung, potensi CLV-nya tinggi ya. Maka kita pakai strategi onboarding ataupun edukasi produk yang uh, kita tawarkan ya dan kita lakukan pemasaran ya. Pemasaran, apakah kita memasarkan produk itu, kita menginformasikan bahwa kita mempunyai produk yang bisa mengatasi masalah-masalah konsumen tersebut. Oke, selanjutnya at risk dormant customer yaitu tidak aktif ataupun potensi kurun yang tinggi. Berarti mereka memang tidak aktif lagi ataupun tidak pernah membeli lagi. Ya bisa kita reaktivasi, kita berikan penawaran khusus ya, misalnya ya bagaimana supaya mereka membeli lagi gitu ya. Penawaran itu mungkin bisa kita berikan diskon yang besar ataupun coba gratis dan sebagainya. Ya supaya mereka tertarik lagi untuk membeli. Oke, yang ketiga integrasi ke sistem CRM dan otomasi. Jadi yang tadi langkah-langkahnya kita kumpulkan data, kita analisis dan kita bentuk segmen ya. Kalau segmennya sudah terbentuk, maka
kita integrasikan ke sistem CRM dan otomasi. Ini yang kita sebut dengan ya menggunakan mesin ya. Setiap segmen dimasukkan ke dalam sistem CRM sebagai profil dinamis. Yang datanya kita inputkan segmen-segmen tadi, maka sistem CRM dapat menyesuaikan konten email, promosi, dan rekomendasi produk, menjalankan kampanye otomatis berdasarkan perilaku pelanggan, dan memberikan insight ke tim sales dan layanan pelanggan. Jadi ini kita input ya, misalnya kalau teman-teman punya sekarang ya sudah canggih punya AI pun juga bisa melakukan otomasi misalnya ya. Misalnya konten-konten tadi akan dia sesuaikan dengan perilaku konsumen ataupun segmentasi yang sesuai, maka mereka akan ciptakan ya kampanye otomatis ya berdasarkan perilaku tadi dan memberikan wawasan kepada tim sales dan layanan pelanggan ya. Oke. Jadi pentingnya untuk melakukan integrasi segmentasi dengan seluruh proses CRM ya untuk hasil yang lebih baik gitu ya. Terakhir, langkahnya ya itu evaluasi dan penyesuaian segmen. Kita lakukan evaluasi ya dilakukan secara berkala. Yang kita lihat apakah sudah sesuai segmen tadi ataupun strategi yang kita terapkan apakah sudah tepat atau tidak ya itu bisa kita lihat ya dan perlu dilakukan penyesuaian. Karena segmentasi itu bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan perilaku pelanggan. Jadi segmen ini ya tentu itu bisa saja berubah-ubah ya. Jadi karena tiap waktu mungkin trennya juga berubah ya. Itu bisa ya kenapa kita harus melakukan evaluasi dan penyesuaian. Oke, selanjutnya kita ukur ya kinerja CRM dan indikator kinerja utamanya. Mengapa kinerja CRM perlu diukur? Karena CRM itu bukan sekedar sistem teknologi, tetapi strategi manajemen hubungan pelanggan yang harus memberikan dampak nyata ya, terhadap retensi pelanggan, profitabilitas ataupun keuntungan, efisiensi operasional ya, kualitas hubungan dan pengalaman pelanggan. Jadi prinsip-prinsipnya berbasis tujuan strategis, berorientasi pada pelanggan, menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif, dan berbasis waktu dan siklus. Oke, ini adalah indikator-indikator kinerja utama ya dalam CRM. Kalau kita lihat, ini ada 4 ya, teman-teman nanti bisa lihat jika teman-teman ingin mengetahui ya bagaimana mengukur suatu indikator ya mengukur CRM ya apakah itu dari retensi dan loyalitas, nilai ekonomi pelanggan, kepuasan pengalaman pelanggan ataupun efisiensi operasionalnya, maka kita bisa menggunakan alat ukurnya ataupun indikator kinerja yang digunakan di sini ya bisa teman-teman lihat satu persatu. Oke, nanti slide ini akan teman-teman bisa akses di learning masing-masing ya. Contohnya kalau kita ingin melihat retensi pelanggan, maka kita gunakan KPI-nya Customer Retention Rate, yaitu persentase pelanggan yang tetap aktif dalam periode tertentu. Ini data-data ini bisa kita cek ya, misalnya presentasinya berapa. Kalau presentasinya rendah berarti ya berarti retensinya rendah gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi kita bisa lihat presentasi pelanggan yang tetap aktif, misalnya dalam satu tahun ya, berapa persen pelanggan yang tetap aktif. Maka disinilah kita bisa lihat retensinya. Ataupun kita ingin melihat loyalitas pelanggan itu. Berarti Customer Loyalty Index kita bisa gunakan Customer Loyalty Index yaitu gabungan metrik loyalitas, frekuensi dan nilai serta rekomendasi. Jadi kita gabungkan metriknya. Jadi ada rumusnya ya, ataupun penjelasannya. Misalnya kepuasan dan pengalaman pelanggan, maka kita bisa pakai Customer Satisfaction Score ya. Skor kepuasan berdasarkan survei langsung. Berarti kita kalau ingin tahu kepuasan pengalaman pelanggan, maka kita lakukan survei langsung. Itu bisa berupa skor kepuasan. Ya, apakah pelanggan itu sudah puas atau tidak? Oke, begitupun dengan efisiensi operasional. Ya,
respon time misalnya ya, waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk merespon pelanggan. Jadi ini bisa kita ukur. Jadi semua hal ini ya, kinerja ya CRM itu bisa diukur. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Gazwa, silakan. Oke, jenis segmentasi ya, Gazwa. Oke, jadi jenis segmentasi itu demografis, geografis, psikografis, perilaku, nilai ekonomi. Jadi masing-masing segmentasi itu ada tahapan-tahapannya ya. Kalau kita punya UMKM itu baru berdiri mungkin ya, ataupun suatu produk baru, mereka punya usaha baru gitu ya. Itu kita bisa melakukan segmentasi berdasarkan demografis ya. Oke, jadi target kita berdasarkan demografis dan geografis biasanya. Tapi kalau teman-teman sudah sampai di tahap yang sudah berjalan ya, UMKM-nya sudah dikenal dan sudah berjalan cukup lama ya, bisa saja kita naikkan jenis segmentasinya ya, apakah psikografis, perilaku ya. Ya tentu kalau kita bicara tentang konsumen sudah lama berarti perilakunya bisa kita lihat pola pemilihannya, loyalitasnya, respon promosi. Begitupun dengan nilai ekonomi, keuntungan jangka panjang. Jadi untuk memilih segmentasi yang pas untuk UMKM, maka kita tahu dulu produk yang mau kita jual ya. Apakah produk itu targetnya siapa gitu ya. Maka kita targetkan produk itu berdasarkan fokus utamanya. Apakah kita ingin fokusnya itu adalah perempuan ya, usia, dari usia dulu ya, mungkin dari usianya adalah target kita apakah anak-anak, remaja ya, ataupun orang dewasa. Baru kita lakukan ya jenis kelamin apakah laki-laki perempuan berdasarkan pendapatan dan pendidikan. Biasanya yang dilakukan oleh UMKM ya strateginya adalah segmentasi demografis. Ya, demografis dulu karena mereka targetnya itu bisa dari demografis ini supaya bisa mendapatkan penjualan ya untuk penjualan pertama ataupun untuk menarik konsumen pertama gitu ya. Maka mereka lakukan pendekatan yang lebih efektif itu adalah demografis. Ya, kalau menurut saya ya. Karena di sini kita tahu targetnya dulu. Apakah itu mahasiswa, apakah karyawan, ataukah orang-orang kantoran ataupun pegawai negeri ya. Itu bisa menjadi strategi produk kita ya. Produk kita ini mungkin akan laku di kalangan siapa gitu ya. Misalnya seseorang yang menjual produk kecantikan ya, maka jenis segmentasinya berdasarkan demografis itu jenis kelamin ya, berarti perempuan. Tentu kita lihat pendapatannya berapa, perempuan yang berpendapatan seperti apa dan usianya bagaimana. Jadi target kita pasti usia usia yang mungkin kategori remaja sampai dewasa. Ya mungkin kalau untuk manula tidak perlu produk kecantikan tersebut mungkin kurang efektif. Maka target kita adalah usia gitu ya. Dan itu juga kita lihat pendapatannya. Apakah pendapatannya, penghasilannya UMR misalnya ya, ataupun kita target kita itu adalah orang yang berpenghasilan UMR atau orang yang mungkin di bawah itu misalnya ya, masih seperti mahasiswa. Ya, itu pun dengan pendidikannya. Maka kalau untuk UMKM, langkah yang strategisnya adalah segmentasi demografis dulu gitu ya. Oke, itu ya. Tapi kalau sudah bisa maka kita gabungkan geografis dan psikografisnya. Jadi semua jenis segmentasi ini kalau bisa kita terapkan semuanya ya. Kita bisa segmentasikan berdasarkan geografisnya di kota mana misalnya ya. Target kita adalah orang-orang di kota Batam. Secara psikografisnya berarti kita lihat ya fokusnya itu adalah gaya hidup seperti apa orang-orang di kota misalnya ya. Perilakunya juga kita lihat bagaimana mereka membeli dan baru CLV-nya. Jadi semuanya itu bertahap ya segmentasi ini.
Jadi kita identifikasi dulu secara demografis gitu ya. Oke, begitu Raswa. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Pak, izin bertanya. Oke, Adinda, silakan. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan mengenai nilai ekonomi yang di mana di sini mengukur dari jumlah transaksi tinggi dari pelanggan, ini maka dianggap sangat bernilai bagi perusahaan. Nah, kalau semisal ternyata pelanggan dengan transaksi yang dalam jumlah besar ini justru sering mengajukan komplain, apakah tetap logis memasukkan mereka ke dalam segmen high value loyalty, Pak? Oke, mereka sering melakukan komplain ya. Oke, jadi kita lihat nilai ekonomi ya berdasarkan potensi keuntungan jangka panjang. Kalau keterangannya ya fokusnya potensi keuntungan jangka panjang, berarti pelanggan itu dijadikan prioritas. Tetapi mereka melakukan komplain misalnya ya, sering melakukan komplain. Berarti mereka bisa saja kecewa dengan produk ataupun kecewa dengan pelayanan yang kita berikan. Ya, berarti ada hal-hal yang mungkin nilai-nilai yang kita pelajari di minggu lalu ya, nilai konsumen ya, berarti mereka tidak puas dengan nilai tadi yang kita berikan. Bisa saja mereka nanti akan menjadi turun gitu ya, nilai ekonominya turun sehingga hal ini bisa menyebabkan kurnya rendah gitu ya. Berarti mereka bisa saja turun dari pelanggan yang pelanggan yang loyal gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau eh, seperti ini kejadiannya berarti ada kontradiksi gitu ya. Pelanggan yang awalnya membeli bisa saja turun, itu bisa saja mereka melakukan komplain. Kalau mereka sudah komplain ya otomatis resiko mereka untuk tidak membeli produk ataupun menggunakan layanan tersebut pasti akan tinggi gitu ya risikonya. Maka mereka jadi akhirnya menjadi turun ya untuk eh, tingkatan pelanggan ya yang awalnya loyal bisa menjadi biasa saja ataupun malah menjadi tidak potensial lagi. Jadi kalau seperti itu ya perusahaan harus bisa tetap konsisten ya untuk menerapkan nilai-nilai yang mungkin mereka sukai di awal ya. Jadi nilai ekonomi CLV itu ya bisa saja turun seiring dengan waktu ataupun seiring mereka berlanja. Jadi kalau masih bisa kita pertahankan ya berarti kita gunakan teknik strategi retensi. Kalau tidak ya berarti kita harus merelakan ya sebenarnya pelanggan tersebut. Ya, tetapi kalau bagi perusahaan itu tidak boleh dibiarkan. Mereka harus tetap bisa mengambil pelanggan yang potensialnya tinggi tadi ya. Berarti ada yang salah dengan program yang kita tawarkan ataupun produk yang kita tawarkan. Nilai-nilai yang kita tawarkan pasti ada yang salah. Kalau teman-teman masih ingat pelajaran kita di minggu lalu ada nilai pelanggan ya. Dan nilai pelanggan itu harus konsisten. Ya, kalau kenapa mereka komplain berarti ada kesalahan di nilai pelanggan yang kita berikan ya. Berarti mereka tidak puas dengan apa yang kita berikan. Apakah itu kita tidak memberikan ya kepuasan konsumen itu bisa dari garansi, bisa dari pelayanan ya, bisa dari harga, kualitas produk dan sebagainya. Banyak hal-hal yang menyebabkan kepuasan konsumen. Tetapi kalau seseorang komplain berarti mereka tidak puas. Berarti mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan ya, apa yang mereka inginkan tidak sesuai dengan harapannya, maka mereka komplain. Ya misalnya produknya cacat, ya mereka pasti komplain gitu ya. Berarti nilai produknya berarti kurang ya, nilai produknya rendah. Jadi inilah yang harus diatasi eh, oleh produsen ataupun perusahaan ya supaya mereka bisa mempertahankan pelanggan tadi, supaya pelanggan itu tidak turun nilainya ya. Seperti itu kira-kira Dinda ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Oke, Maria, silakan. Nah, tadi kan Bapak udah menjelaskan 5 jenis segmentasi, Pak, sebagaimana demografis, geografis, dan lain-lainnya. Jikalau di satu kasus ada 2 segmentasi yang memberikan profitabilitas yang sama, nah faktor apa yang sebaiknya dipertimbangkan untuk perusahaan dalam
menentukan prioritas strategi CRM? Atau mungkin sebelum menjawab itu, apakah sebuah perusahaan itu bisa memiliki 2 segmentasi CRM? Itu, Pak. Oke, terima kasih, Maria ya. Oke Maria, jadi setiap perusahaan itu bisa lebih segmentasinya bisa saja lebih ada jenis-jenis ini, misalnya satu atau dua jenis ataupun kelima-limanya juga bisa sebenarnya. Jadi tidak ada batasan untuk segmentasi, tapi sesuai dengan target dari perusahaan itu ya. Misalnya kalau demografis tadi kita bicara tentang segmentasi demografis yaitu jenis kelamin. Misalnya kita targetnya adalah perempuan. Perempuan di secara geografisnya maka kita targetkan fokusnya di kota mana ya. Lokasinya apakah di negara Indonesia misalnya atau di kota Batam ya. Dan itu juga kita bisa lihat dengan psikografisnya. Misalnya gaya hidup, nilai kepribadian. Misalnya kita tahu kalau wanita Gen Z misalnya mereka suka budaya Korea, maka segmentasi kita berdasarkan psikografis juga bisa diterapkan. Ya misalnya maka gaya hidup Korea gitu ya. Gaya hidup bisa dalam hal pelanggan yang menyukai gaya hidup budaya Korea. Misalnya mungkin yang maka kita bisa lakukan strategi pemasaran yang menggunakan influencer dari artis-artis artis Korea misalnya ya untuk menawarkan produk kecantikan. Ya misalnya produk kecantikan skincare yang dipublikasikan ataupun diinfluencerkan oleh orang ini ya artis Korea misalnya. Karena target kita adalah berdasarkan demografisnya adalah perempuan, berdasarkan geografisnya adalah mungkin kota Batam misalnya ya, dan psikografisnya itu gaya hidupnya ya, gaya hidup mungkin budaya Korea misalnya ya. Oke, jadi tidak hanya segmentasi itu satu saja. Jadi bisa kita gabungkan ya ketiga segmentasi yang jenisnya ini sebagai strategi kita untuk menarik konsumen ya supaya menyukai produk kita. Jadi cara kita menentukan target ini ya tentu dari awal tadi kita punya suatu produk, kita harus mengidentifikasi dulu kebutuhan seseorang ya. Misalnya identifikasi dulu kebutuhan pelanggan kita. Pelanggan kita ingin produk yang seperti apa ya, produk yang pasti mereka sukai karena mereka nyaman, mereka senang dengan budaya tertentu misalnya, dan itu menjadi landasan kita untuk membuat strategi ataupun membuat segmentasi pasar kita, yaitu orang-orang yang jenis kelamin perempuan yang mana mereka suka gaya hidup Korea misalnya ya, ataupun nilai-nilai lainnya. Oke, seperti itu ya. Oh, izin meninjau Maria. ulang, Pak. Berarti segmentasi CRM ini bersifat tentatif dan juga situasional ya, Pak? Tergantung situasinya gitu. Ya, betul ya, CRM itu bisa saja dinamis ya. Ya, karena mereka bisa berubah-ubah ya. Nih ya, segmentasi bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan dari perilaku pelanggan. Jadi mungkin awalnya kita segmentasinya ini ya bisa saja berubah gitu ya. Mungkin awalnya target kita adalah perempuan bisa saja berubah misalnya ya. Jadi tidak statis. Oke, gitu ya Maria. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Cukup. Bapak izin bertanya, Silakan Dina. Dina ya. Dina, ya Pak, Dina mau nanya terkait dari tujuan CRM tadi yang bagian menghitung nilai pelanggan jangka panjang. Nah, gimana cara menilai atau mengukur nilai jangka panjang nilai jangka panjang atau customer lifetime value-nya kalau untuk perusahaan baru gitu Pak, yang dimana pasti kan kalau perusahaan baru tuh data transaksinya terbatas dan belum banyak. Apakah ada strategi khusus atau hal yang harus dilakukan kalau perusahaannya baru, Pak? Mungkin itu, terima Oke, kasih. terima kasih Dina untuk pertanyaannya ya. Kalau perusahaannya baru, maka kita bisa lihat ya untuk CLV-nya mungkin belum belum ada ya, bisa bisa dikatakan misalnya pelanggannya saja mungkin baru 3 atau 5 orang atau baru ratusan yang paling banyak ya. Itu pun baru berjalan sekitar 1 bulan misalnya ataupun 2 bulan. Dan itu
Tentu kalau untuk mengukur ya CLV itu ya berarti kita rumusnya itu ada di sini tadi ya. Kalau kita lihat maka ya bisa dari nilai keuntungan dari pelanggan selama hubungan berlangsung. Jadi sebenarnya tetap bisa dihitung ya. Berarti selama 2 bulan itu pelanggan mana yang paling banyak ya melakukan transaksi ataupun paling banyak melakukan pembelian, itu juga masih bisa kita hitung sebenarnya. Oke, walaupun masih baru. Karena memang yang kita ukur itu adalah di sini adalah keuntungan yang didapatkan dari satu orang. Misalnya kalau kita sebagai seorang pelanggan, pelangganan pada suatu brand ya, itu kita berlangganan 3 bulan, maka si LV kita tetap ada. Ya misalnya saya berlangganan satu brand, tentu di brand itu berapa kali saya beli, ya berapa kali transaksi ataupun promosi yang saya dapatkan ya, transaksi yang saya lakukan ya, maka itu semuanya itu akan ditotal. Jadi setiap orang itu pasti memiliki CLV yang berbeda-beda. Ya mungkin ada yang CLV-nya 1 bulan, 2 bulan, ada yang 10 tahun atau yang 3 tahun, dan total itu pun bisa dijadikan CLV walaupun masih 2 bulan. Sebenarnya seperti itu ya. Ya walaupun kalau kecuali tidak ada pelanggan sama sekali ataupun tidak baru berjalan 1 hari tidak ada pelanggan ya, maka kita tidak bisa hitung CLV-nya. Tetapi selama ada pelanggannya, selama mereka masih transaksi walaupun itu 2 hari, 3 hari ataupun seminggu, ya itu masih bisa kita ukur CLV-nya. Begitu ya. Begitu Dina. Baik, terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut dulu materinya. Masih ada 2 lagi ya.